Comeback atau bangkit dari kehancuran hidup kita itu bukan karena keberuntungan. Bangkit dari kehancuran itu adalah hasil dari kerja keras, dedikasi, dan beberapa hal yang mungkin kita nggak suka. Jadi saya akan kasih solusi yang saya rasa bisa digunakan semua orang untuk bangkit dari kegagalan. Tentunya, untuk bangkit itu pasti susah dan kalian perlu kerja keras yang hebat. Kalau kalian merasa kalian nggak bisa kerja keras, lebih baik nggak usah nonton video ini. Bangkit dari kegagalan itu selalu dimulai dari yang namanya perubahan. Yang berarti, jika kamu mau bangkit dari kegagalan, kamu harus mau untuk berubah. Dan jika kamu tidak berubah, maka ya, semua akan tetap seperti itu. Hidupmu akan gitu-gitu aja, nggak ada yang berubah. Jadi, kalau kamu mau bangkit dari kegagalan, kamu harus mau merubah hal-hal yang sudah kamu lakukan sejauh ini. Jadi ya, kalau kamu ingin merubah fisikmu, kepribadianmu, atau perilakumu, atau mungkin apapun itu, kamu harus berhenti melakukan dua hal. Yang pertama adalah nonton porno. Porno itu sangat berbahaya untuk hidup kita. Kalau udah kecanduan porno, ada kemungkinan otak kita akan terdampak dan rusak. Dan itu bakal pusing banget kita. Jadi, berhentilah nonton porno dulu. Yang kedua adalah berjudi. Saya nggak perlu jelaskan kenapa kalian harus berhenti berjudi. Tapi yang jelas, judi itu goblok. Udah, gitu aja. Terus, ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh orang-orang yang sedang berusaha bangkit dari kegagalan. Contohnya ya, tidak mau melihat realita, saklek atau keras kepala, tidak mau belajar untuk merubah pandangan, berlarut-larut dalam kesedihan setelah gagal, pasrah dan mengurung diri di dalam zona nyaman. Yang padahal, itu bukan zona nyaman sama sekali. Justru saya bilang, itu zona neraka. Nah, kalau kamu nggak tahu gimana caranya untuk memulai atau melangkah untuk bangkit dari kegagalan, langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah bertanya. Bertanya pada dirimu sendiri, lalu cari akar permasalahanmu sekarang. Setelah itu, kamu ambil kertas dan kamu tuliskan tujuan-tujuan yang realistis, tergantung waktunya. Misal, dalam sebulan kamu harus apa, dalam setahun kamu harus gimana, dalam 10 tahun kamu harus jadi orang yang seperti apa. Lalu coba kamu pikirkan cara-cara untuk bisa mencapai tujuan yang sudah kamu tulis itu. Misalnya nih, sekarang kamu pendapatannya 3,5 juta. Lalu dalam 2 tahun, kamu pengen pendapatanmu itu mencapai 10 juta per bulan. Nah, di sini kamu mulai mengejar target itu dengan memperbanyak ilmu. Misalnya, kamu belajar tentang bisnis atau skill lain yang bisa mendatangkan uang. Lalu kamu mulai menabung sedikit demi sedikit sambil kamu memupuk ilmu untuk bersiap. Sehingga setelah 1 tahun, kamu bisa membuka sebuah bisnis. Lalu ketika bisnis itu sudah dibuka, kamu bisa mulai mengembangkan bisnis itu. Hingga dalam 1 tahun lagi, kamu bisa mendapatkan penghasilan 6,5 juta dari bisnis itu. Nah, gunanya melakukan ini adalah untuk membuat hidupmu memiliki tujuan. Sehingga, meski kamu nggak suka, meski kamu malas atau tidak bersemangat, kamu bisa nge-push dirimu sendiri secara alam bawah sadar karena sekarang kamu sudah memiliki tujuan. Dan kamu bisa memunculkan hasrat untuk mencapai tujuan itu. Tapi, kamu tidak perlu terburu-buru. Kalau sekarang hidupmu hancur, kamu mau bangkit. Hari ini juga, kamu tuliskan sebuah tujuan. Dan besoknya, kamu berjanji untuk berubah. Lalu kamu merubah pola hidupmu secara keseluruhan, secara total. Justru hal yang seperti ini, buru-buru dalam berubah. Simpelnya ya, perubahan yang drastis. Ketika hidupmu secara tiba-tiba berubah secara drastis, maka kamu nggak akan kuat. Dan akhirnya, kamu akan kembali kepada kebiasaan-kebiasaan buruk atau ke kehidupanmu yang sebelumnya. Jadi, kalau kamu mau berubah, pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Kuncinya di disiplin. Dan tipsnya adalah dengan menentukan target-target kecil. Contohnya, kamu mulai menabung 200.000 per bulan, mulai menyelesaikan 1 buku per bulan. Lalu, jadi nabung 300.000 per bulan, terus menyelesaikan 1 buku dalam 2 minggu, dan seterusnya. Intinya target-target kecil yang kamu lakukan untuk mencapai tujuan besarmu. Nah, saya menemukan data menarik, bahwa 92% dari orang yang memiliki tujuan itu gagal mencapai tujuannya. Padahal kita semua tahu bahwa tujuan itu adalah bagian dari kesuksesan. Lalu kenapa bisa 92% orang itu gagal mencapai garis finish? Saya juga yakin bahwa kalian pasti sepanjang hidup kalian pernah menetapkan target-target tertentu. Tentunya nggak cuma satu aja, tapi nggak ada yang tercapai. Lalu, kenapa ini bisa terjadi?
Alasannya, kalian mungkin memiliki beberapa ketakutan tentang kegagalan. Alasan lainnya, karena kalian terlalu bergantung pada motivasi. Nah, karena itu, kalian setelah menetapkan target, tidak melakukan aksi. Dan kalaupun kalian melakukan aksi, aksinya ini tidak konsisten. Jadi ingatlah, motivasi itu penting, tapi motivasi itu sifatnya temporer. Hari ini kamu termotivasi, minggu depan sudah hilang motivasinya. Nah, kunci dari semua ini sebetulnya simpel, yaitu disiplin. Kamu harus bisa menciptakan sifat disiplin di dalam dirimu. Percayalah, hanya disiplin yang bisa mengeluarkanmu dari masa-masa sulit. Jadi, jangan takut untuk berubah dan mencoba bangkit dari kegagalan. Yang gagal bukan kamu doang, dan semoga saya harap kalian tidak menjadi bagian dari 92% orang yang gagal dalam mencapai tujuan. Saya berharap kalian bisa menjadi 8% orang-orang yang bisa bangkit dari kegagalan. Meskipun sulit, meskipun di tengah jalan kalian menemukan variabel-variabel yang menghambat proses kalian untuk bangkit, jangan menyerah, jangan emosi, tetaplah disiplin. Satu quote sebelum saya tutup. Kemenangan sejati dalam hidup itu bukan ketika kita tidak pernah gagal, tapi ketika kita bisa selalu bangkit dari setiap kegagalan kita. Dari Nelson Mandela. Oke, sekian dari kuliah kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.